rekaman, kita screen recording, sharing. Oke. Ini saya minimize dulu. Oke, ini tutup. Oke. Kuliahnya adalah kuliah. Prof, suaranya kecil, Prof. Suaranya kecil. Oh, suara kecil. Oke, saya gedein. Sekarang gimana ya? Kegedean kagak? Suara Cakep, ke Prof. Cakep, cakep. dasar. Oke. Eh sekarang oke, gue harus konsentrasi dulu nih. Saya akan masuk ke course-nya. Kuliahnya 2025-1. Tolong pada ngerjain kuis UTS UAS ya. Ntar saya masuk lagi ke sini. Ini nilainya udah saya kirim pakai email sih sebenarnya tadi. Cuman buat ngingetin aja. ITTS. Apa ya Pak, belum sempet Pak, baru selesai liburan. Iya, lu pada brengsek sih. Kok gitu Pak? Nih coba yang ngerjain cuma 6 orang ya, cuman yang bener ngerjain cuma 1 orang sih. Siapa Wah aku? itu, iya Ini Pak itu Pak suhu Pak. Itu, Pak. iya, tolong UTS UAS-nya Anomali itu Pak, anomali. Pencilan Anu, Pak biasanya di ini Pak pencilan. tolong dikerjain aja UTS UAS-nya juga ya semua. Jadi Pak siap. UTS UAS jangan ngikutin jadwal kampus. UTS UAS kerjain dari sekarang. Jadi kerjakan kuis UTS UAS. Kalau udah selesai, udah nilai total. Jadi kalau cuman kuis doang nilai maksimum 30. UTS nilai maksimumnya nanti 30 lagi, UAS 40. Jadi totalnya 100. Gitu ya. Kalau udah nilai dapat 80, 90, lu nggak usah kuliah, nggak usah datang ke kuliah juga nggak masalah sih. Absen udah nggak peduli saya sih sebenarnya. Yang penting nilainya bagus, itu aja. Beres ya? Sip. Protes, Prof. Protes, sok silahkan. Kalau bikin soal yang bener dong, Prof. Kejebak mulu. Emang sengaja. Ya, tapi soalnya bahasa Inggris, jawaban pakai bahasa Indonesia gimana ceritanya, Prof? Oh, jawabannya bahasa Indonesia tuh? Oh, Iya, oh ada yang kayak gitu ya? Oh, ada banyak, Prof. oh banyak. Ya berarti harus saya edit lagi. Yo, Apa lagi, Prof, nih? maklum. Bikinnya cepat-cepat biar lu sengsara kan gitu aja sih. Nah, mana sih kuliahnya tadi? Oh, bentar. 2025 sebenarnya 1. Big Data Analysis. Oke. Ini jujur ya. Ini kuliahnya saya rubah. Jadi Anda lebih sengsara daripada kuliah yang sebelum-sebelumnya. Ini baru selesai selama Lebaran doang. Oh iya, minta maaf lahir batin ya. Oke. Jadi kemarin kita sudah sampai big data, sampai konsep data science sama dataset sudah dibahas waktu pertemuan pertama. Pertemuan yang ini jadi materi yang akan dibahas adalah orange, oke. Terus R akan di skip, nggak akan dipakai. Kemudian kita akan loncat ke Google Colab sama TensorFlow. Sebenarnya 3 jadi 1 sih. Google Colab, TensorFlow keras. Cuman kuisnya itu adanya di TensorFlow kalau nggak salah. Ini ada kuisnya di sini doang. Yang tahun lalu tidak ada kuis di sini ya. Tahun lalu masih selamat tuan orange aja. Sekarang gua kasih kuis di TensorFlow. Jadi lumayan karena di sini isinya saya kasih lihat lah materinya. Python. Kayak gini nih materinya ya. Jadi lumayan mabok. Ini materinya baru bahasa Inggris, jangan khawatir. Terus ini TensorFlow duitnya kenceng, jangan khawatir kenapa saya sengajain itu, soalnya duitnya kenceng. Tapi ini sebenarnya 3 materi ini jadi 1. Colab, TensorFlow kelas jadi 1. Yang ini di skip boleh. Kemudian saya masukin lagi yang ini LLM. LLM ini kira-kira ChatGPT. Ini LLM ChatGPT. Kenapa saya kepaksa harus ngasih LLM? Soalnya yang order LLM hari ini udah ada beberapa. Mereka pengen banget bikin LLM lokal. Diskominfo Tangsel minta, jadi buat Pemko Tangsel akan ada LLM-nya dan mereka lagi mesen servernya. Kemudian DPR RI minta, kemudian juga Kemlu minta. Jadi ada banyak yang akan minta
dan kita akan butuh orang banyak yang punya kemampuan bikin ChatGPT lokal. Nah, catatan buat yang ini, besok hari Kamis, saya akan ngasih kuliahnya offline. Minta maaf yang online jadi nggak ngerasain hebohnya. Jadi yang online tidak merasakan hebohnya, yang karyawan jadi nggak merasakan. Kalau mau ikut silakan, hari Kamis pagi jam 8 sampai jam 10 kita akan praktek bikin ini di lab di kampus. Kebetulan di lantai 3, di lab lantai 3, GPU-nya pakai RTX 4060. Jadi cukup oke lah buat mainan yang ini. Jadi kita akan coba bikin LLM di kampus. Oke, ada berapa 20 atau 30 mesin di atas, kita bisa main kayak gituan. Jadi ini besok hari Kamis. Jadi yang anak-anak offline praktek banget. Kita akan di lab, kuliahnya di lab praktek. Tapi kalau mau ikutan ya silahkan, nggak masalah sih. Itu satu LLM. Udah gitu, di sini juga saya mau ngajarin yang ini proses mining. Ini dibutuhin buat reformasi birokrasi ya. Jadi dari birokrasi yang ada di pemerintah, lembaga segala macam, mereka pengen bikin supaya birokrasinya bisa diukur dan mana yang bikin masalah dalam birokrasi. Nah, kita mainan kayak ginian nih. Oke, proses mining namanya. Kita akan memining bisnis proses. Oke. Terus di sini juga saya tambahin materi sedikit tentang web scraping. Bagaimana kita nyolong data dari web. Gitu. Ini bentuknya source code semua sih. Kalau dilihat di sini ini source code nih. Kalau coba klik di sini source code nih, di sini jangan khawatir. No, source code dah lo. Nah, gitu. Beres ya. Jadi kalau saya ulang, materi yang konvensional, kalau saya ulang ya, materi yang jadul itu adalah orange. Ini materi jadul. Bukunya ada di sini. s.id free, ini mudah-mudahan kebaca nih, s.id free OWP ebooks. Kalau saya enter, nih bisa dilihat bukunya adalah yang ini dia, Onowe Purbo, buku pegangan implementasi artificial. Mana dia? Lari kemana dia? Ini dia. Ini dia. Onowe Purbo, buku pegangan implementasi artificial intelligence dan lain-lain, itu ya. Tapi yang materi yang ini baru yang ini buku sampai sini, sampai titik ini aja ya, sampai time series ini. Yang lainnya hanya cuman dibahas sedikit banget. Jadi saya lagi mau bikin buku tentang TensorFlow Python, pakai LLM, pakai proses mining, ini semuanya isinya Python semua, gitu ya. Lagi dalam proses bikin buku lagi, gitu. Dan ini yang jadi duit gedenya di sebelah sini sih sebenarnya. Kalau yang sebelumnya orange buat dasarnya aja. Oke. Waktu pertemuan sebelum Lebaran saya bahas yang ini sih sebenarnya, cara bikin LLM-nya. Ada saya bikin nggak ya? Kalau nggak salah saya akan coba nih percobaan, mudah-mudahan berhasil. Saya akan coba jalanin aja di sini. Tapi saya nggak bisa. Nih saya bikin di sini ada server Olama. Oh salah. Yang ini Olama Docker. Oke. Ini aborted. Out of memory. Oke. Nggak sanggup dia. Kok out of... Wah, memorinya kehabisan ya? Oke. Saya harus settingnya, saya rubah dulu. Sistem. Memorinya dia minta 19 GB. Saya turunin aja ke 8 ya. Prosesornya saya turunin aja ke ya 2 lah. 2 core. Mudah-mudahan masih bisa jalan nih. Aduh. Out of memory. Oke, nggak bisa. Nggak sanggup dijalani.
Kemarin padahal saya bikin di sini masih jalan loh. Sekarang karena saya jalanin Zoom segala macam nggak bisa jalan. Ya udah, karena dia out of memory nggak bisa sambil nge-zoom. Saya kasih lihat aja cara bikinnya. Ini sebenarnya catatannya ada di sini sih. LLM. Ini saya bahas ulang. Jadi sebelum Lebaran saya sempat ngebahas. Sekarang saya akan bahas ulang aja biar soalnya waktu itu cuma 4 orang yang ikut. Jadi saya bahas ulang, tapi ini nggak bisa didemoin karena mesinnya kurang bagus. Mesin saya nggak kuat buat. Nah, ini ada beberapa catatan cara nginstal ini. LLM itu kita pakainya O lama, O itu open, LLM jadi Large Language Model, ditulisnya O lama, Open Large Language Model, O lama, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan cara nginstal di Ubuntu 24.04. Ada yang pakai Docker, ada yang pakai Python, ada yang pakai full Docker, di sini ada yang pakai PostgreSQL juga. Jadi database aslinya itu pakai SQLite kalau nggak salah, diganti pakai PostgreSQL. Jadi lebih rumit databasenya supaya bisa data gede. Oke, sekarang saya langsung masuk ke yang sini aja, yang pakai full Docker. Ini saya cerita aja cara bikinnya ya, cara bikinnya, cara nginstallnya. Jadi dia mainnya Docker, jadi udah jadi, tinggal diinstal aja. Tapi kita harus install Dockernya dulu, sama URL diinstal. Kemudian ini kondisi saya di komputer saya tidak ada NVIDIA. Kalau kita punya NVIDIA, kita perlu install NVIDIA Docker juga. Oke, setelah 2 makhluk ini diinstal, kita restart Dockernya supaya NVIDIA-nya bisa nempel. Saya kondisinya nggak ada NVIDIA sama sekali. Oke, nah untuk bisa NVIDIA, dia mintanya RTX 3060 sih sebenarnya. Coba kita tanya ke ChatGPT dulu ya. GPU minimal untuk apa tadi? Lama di Ubuntu. Jadi GPU minimalnya itu biasanya RTX. Jadi tidak perlu GPU, bisa jalan sih tanpa GPU. Cuman dia mintanya tuh RTX 3060 sih minimal bangetnya. Kalau yang ini ya oke lah, 2060 masih bisa. 1160 oke gitu ya. Saya di kampus kebetulan RTX-nya 4060, cuman 8 GB bukan 12. Kalau mau lebih keren lagi, kita bisa pakai Tesla P40. Nah, harganya ini saya pengen dapat masukan juga sih sebenarnya. Saya pengen beli yang ini sih sebenarnya, cuman harganya kurang ajar di Alibaba. Makanya saya ragu-ragu, ini serius nih orang Alibaba bisa dipercaya kagak sih. Jadi kalau kita cari NVIDIA Tesla P40 12 GB, harganya kurang ajar banget tuh. Nah, ini serius nggak sih? 2 juta. Harganya bikin nangis nih. Ini 1,5 juta sampai 19 juta, 2 pieces tapi ya. Ini ada 1,5 juta. Nah, cuman ya begitu deh. Bisa dipercaya nggak nih harga kayak ginian nih? Tuh kan 2 pieces harganya ini 16 GB tapi ya. 16 GB masih oke lah buat mainan aja sih. Tapi 24 nih, 2 juta. Nih aja sih harga gombal. Harga 2 juta sampai 5 juta. Tetap aja Mas. Kayak penipuan, Pak. Kenapa? Harganya kayak penipuan. Iya, gue mau pengen beli tapi ragu-ragu banget. Jadi nggak jadi dah. Tapi ini menarik banget soalnya kemampuannya jauh di atas RTX 4060 gitu. Jadi kira-kira kayak gitulah. Yang di kampus RTX-nya 4060 ya, yang ini sarannya 3060 sih. Gitu. Deh, jadi rekomendasinya kayak gitu. Nah, sekarang buat nginstallnya saya biasa pakai Docker Compose kalau nginstall. Saya makanya Docker Compose buat nginstall. Caranya adalah ini kan Docker IO sama URL, si URL di sini sama. Oke. Install dulu. Oke.
Oke, udah gitu kita bisa ngambil, ini buat ngambil Docker Compose dari internet, dari GitHub. Docker sendiri nggak punya Docker Compose. Jadi kita install Docker Compose, kita ubah di user local bin Docker Compose supaya bisa di-execute. Nah, ini gombalnya Docker Compose, kita bikin script sih sebenarnya. Di YAML ini konfigurasi bukan script ya. YAML ini kita bisa jalankan makhluk ini nih. Nih, sampai sini. Ini script ini, kalau udah ini bentuknya file text biasa. Ini Docker Compose ini file text biasa, kita isi ini semua. Kalau mau install tinggal dijalankan gini, up, install, selesai. Jadi langkahnya cuma gini doang sih. Docker, NVIDIA kalau punya, Ono nggak punya, jadi ini nggak dikerjain. Saya langsung restart Docker aja, kemudian saya install Docker Compose, terus saya bikin apa aja Docker yang mau diinstalnya di sini. Di sini kita bisa konfigurasi ininya ya. Portnya berapa, storage yang dipakai yang mana, terus dia ngomong ke Olamanya pakai port berapa, segala macam bisa di set di sini sih semua. Udah gitu kita nyalain, selesai, terus jalan. Nah, yang jadi masalah dari Olama ini, kita harus download model. Oke, tapi saya kasih cerita dulu di yang ini. Di sini kita pakai storage-nya /root.olama di sini. Nama image-nya adalah Olama. Kemudian di sini saya kasih spesifikasi saya pakai GPU 1 biji. Padahal saya enggak sih, enggak pakai GPU. Nah, kemudian di sini di Open Web UI bentuknya kayak ChatGPT. Kalau jalan bentuknya kayak ChatGPT sih sebenarnya. Ini bentuknya kayak gini. Cuma nanti di bagian ini, bagian kiri atas ini ada model. Kalau kita klik di sini, ini kan kelihatan ada GPT-40, GPT-40 bit schedule task, apa segala macam. Nanti kalau di di Open Web UI ini kosong, nol, nggak ada isi apa-apa. Kita harus ngisi modelnya, download modelnya. Jadi modelnya ini yang pasti modelnya bukan GPT-40, GPT-45, O1 segala macam, bukan. Modelnya pasti yang lain karena kita download. Nah, sekarang saya kasih lihat makhluk. Portnya dia adalah portnya 3000. Port aslinya adalah 8080. Di mapping ke 3000, kita aksesnya 3000. Kemudian dia akan ngomong. Jadi ini adalah interface webnya. Ini adalah large language modelnya. Jadi ada dua makhluk di sini. Large language model sama interface. Database-nya ada built-in di dalam Open Web UI. Dia pakai SQLite. Oke. Jadi ini orderan udah mulai banyak kayak ginian ya, jangan khawatir orderan. Tapi ya biasalah, mereka nggak ngasih duit banyak sih. Tapi bangsa 5 juta, 10 juta mah dapet lah kayak ginian. Ini kerjaan iseng-iseng berhadiah lucu-lucuan buat beli GPU doang. Oke. Dah, yang perlu di-set yang ini, makhluk ini nih. Perlu di-set banget. Saya berapa kali ngeset yang ini, udah dibilangin Olama 11434. Pas di web UI-nya tetap nggak keluar. Jadi kita harus tetap ngeset di web UI-nya. Jadi walaupun di sini udah di-set, web UI-nya perlu, konfigurasinya perlu. Ini saya nggak berhasil nyalain sih soalnya. Oke. Nah, kemudian, sekarang urusannya gimana caranya dapetin model-model yang bisa jalan di Olama. Oke. Modelnya paling gampang dapatnya di Olama Library. Ini ada olama.com library. Di sini ada banyak model nih. Cara ngelihatnya, yang bagusnya adalah dibaca ininya, baca ini ya, keterangannya ini ada Gemma 3. The current most capable model that runs on a single GPU. Oke. Ini yang ngedownload ada 3,5 M yang pool, yang ngambil. Oke. Jadi ini banyak yang pakai. Satu lagi adalah QN. Ini 1,3. Ini ada lagi DeepSeek 1,36. Ini lebih banyak lagi. Buset. Kalah yang ini Gemma. Cuma 3,5, ini 36,4. Ini lebih banyak lagi. Karena dia main pakai DeepSeek ya, kayak yang buatan Cina nih, DeepSeek. Terus kalau kita pengen nerjemahin sesuatu, kita pakai Mistral. Mistral buat terjemahan. Jadi dia punya kemampuan banyak bahasa ya. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita pengen terjemahin ke bahasa Inggris, kita pakai Mistral. Jadi nanti di sininya kita pilih
Mistral. Ini keluar kalau berhasil diinstal, Mistralnya keluar. Jadi nanti si Open Web UI harus kita set. Setnya ada di sebelah kanan sini sih sebenarnya nanti. Tapi ini enggak, ini lama. Ini ChatGPT jadi beda ya. Nah, terus jadi Mistral oke. Yang seru juga adalah ini Kiwen24 Coder. Ini buat bikin coding. Jadi kalau ini kan kebanyakan orang-orang pada takut sama ngoding ya. Jadi sarannya coba lihat Kiwen 2,5 Coder. Ini dia bisa bantu kita buat bikin program sih. Nah, ini saya kemarin ngomong sama Bu Via. Bu Via kan ngajar buat nulis SRS segala macam ya. Terus Bu Via lapor ke saya, tuh mahasiswa pada takut banget buat bikin coding. Ya udah Bu Via gini aja ngajarnya. Anak-anak tetap diajarin SRS, cara bikin spesifikasi program segala macam. Cuman programnya pakai AI aja, pakai Olama aja bikin programnya. Jadi nggak usah kita ngoding beneran, kita pakai AI aja. Tapi nggak usah takut soal coding. Coding bisa dibantu sama AI sih sebenarnya gitu. Jadi pakainya ini. Oke. Wah, lumayan juga yang ngepull 5 mega nih. Tapi yang paling keren, ini saya baru tahu nih, ternyata CDSIC 36,4 mega, ini gede banget. Nah, di sini ada kode-kodenya, 1,5B, 7B, 8B, 14B, 32B, 70B, 671B. B itu billion. Billion itu apa? Miliar ya. Jadi, ini adalah 1,5 billion token, billion kata lah, yang ada di dalam model itu. Konsekuensinya, semakin gede angkanya, semakin presisi dia bisa deteksi sesuatu. Makanya kita kalau beli GPU, cari yang VRAM-nya besar, supaya model ini model yang paling besar bisa kita ambil. Kalau modelnya gede bisa kita ambil, dia bisa presisi buat ngejawab sesuatunya, karena dia punya banyak kata-kata di dalamnya. Ini kalau kita lihat di sini, dia cuma 27B. Ini cuma 32B, ini 671B. Ini gila, di downloadnya udah mulai gede banget ini filenya. Cuman ya si GPU-nya juga harus gede banget kalau yang ini. Kemungkinan kalau saya pakai yang 24 bisa sampai yang 32B masih aman, masih bisa kita pakai sampai titik ini. Kalau saya cuma pakai yang biasa-biasa, yang bawah, saya biasanya pakai yang bawah 1,5B doang. Kalau nggak, saya nyoba 7B doang. Sisanya nggak berani pakai, udah nggak sanggup mesinnya. Oke. Untuk coding tadi udah pakai coder. Nah, yang ini yang belum pernah saya coba juga karena saya nggak punya GPU yang bagus. Makhluk yang ini Lava. Ini bukan large language model, bukan large language. Ini VA-nya ini vision. Buat vision encoder. Jadi dia bisa visual. Dan language understanding. Jadi kita bisa minta supaya bikin gambar gitu. Misalnya kalau di ChatGPT, coba kita percoba di ChatGPT. Create image. Nah, ini buat kayak gini sih, create image nih. Misalnya buatkan gambar Presiden Soekarno. Dia akan bikin gambar Presiden Soekarno gitu. Nah, ini tapi dia udah punya modelnya ya, si siapa nih? ChatGPT ya. Jadi bisa kayak gitu sih. Oke. Nih, nunggunya lama Tentu aja lama. Ini udah mulai bikin dia. Nah, kita biarin dulu, kita tinggalin dulu. Mana sih tadi? Nah, setelah dapet yang ini, kita model mana yang mau kita ambil. Kalau mau cari juga ada yang discuss code. Oh, oke, ada juga. Cuman dikit banget. Jadi kalau kita mau ngambil, baca yang ininya ya. Yang ngambil berapa? Ini kayak berapa yang like lah. Kalau yang like-nya banyak, itu berarti menarik tuh makhluk itu. Tapi kayaknya yang paling banyak like-nya adalah si siapa tuh? DeepSeek. Yang lain kalah. Udah kalah jauh lah. Jadi paling keren DeepSeek sih. Yang lain kalah. Kalau untuk coding kayaknya yang ini. Gwen Code. Mana tadi? Gwen Code. Gwen, ini dia. Gwen 2.0 Coder. Nih makhluk ini yang paling bagus buat coding. Oke. Nah, ada juga kalau mau yang bahasa Indonesia, kita cari model yang Indonesia juga ada sih. Ini ada beberapa model bahasa Indonesia. Cuman kalau kita lihat poolnya cuma sedikit ya. 2.300, 300. Tapi ini gede nih yang ini. Mana tadi? Nah, ini. Mana sih?
Ada yang gede nih. Mana dia? Ini paling gede udah. 2.800. Udah pol. Paling ini paling gede. Yang lainnya kalah gede, cuman ratusan doang nih, 125, 126, 57. Ada yang cuma 6 pool. Itu mah 1 pool, ada yang nggak nge-pool. Wah, udah dibuang jauh-jauh deh, kasihan. Jadi ini beres ya. Jadi ada yang bahasa Indonesia, ada yang itu. Itu cara milihnya. Nah, sekarang tinggal kalau udah tahu model mana yang kita ambil, kita tarik si model tadi. Kalau udah berhasil nginstall nih ya. Oh, ini Soekarno-nya bener ya? Gambarnya bener ya? Kayaknya bener tuh. Iya. Kayaknya oke. Buatkan gambar Presiden Soekarno. Jadi kayak gini sih bentuknya. Buatkan gambar Ono nggak mau dia sih. Coba kita tes ya, mau nggak? Buatkan gambar Ono. Mau kagak? Tapi tambahin search di web sekalian. Nggak mau dia. Create image. Nggak mau dia. Harus pilih salah satu. Oh kan nggak mau kan dia. Kalau Ono nggak mau. Soekarno mau deh, brengsek. Ono bukan Soekarno soalnya. Tapi ini mukanya Soekarno beneran ini mah. Oke juga sih. Oke. Ini beres, sekarang saya urusannya model. Jadi model ini udah tahu banyak, sekarang gimana caranya kita ngambil download modelnya. Mana tadi? Ini dia. Nah, di server Olamanya, nih kalau udah berhasil di Docker Compose up, oke, kita masuk ke server Olamanya, kita bisa ketik ini, Docker PS. Oke, kalau Docker PS kita bisa, saya nggak bisa jalan ya. Ini saya matiin dulu. Saya kurang-kurangin ini memorinya. Coba mudah-mudahan bisa nih. Ini matiin. Nih matiin. Banyak banget yang gua buka. Pantes nggak bisa nyala. Oh enggak. Nggak mau, aduh. Coba kalau yang ini mau nggak? Nggak mau juga. Pada nggak mau semua, Jadi kalau jalanin Zoom nggak mau dia kayaknya. Kalau nggak pakai Zoom masih mau dia. Ya udah. Kalau udah berhasil jalan, saya bisa masuk ke dalam server, terus saya bisa jalanin Docker PS. Docker PS kita bisa ngeliat nama kontainernya Olama tuh apa, nomornya berapa, ID kontainer berapa atau nama kontainer apa. Terus kita bisa login atau masuk ke dalam shell-nya si Docker tadi. Cara masuknya kayak gini nih, Docker exec -it, bisa nama atau ID kontainer /bin/bash. Ini dijalanin, kita akan masuk ke dalam shell-nya si Docker-nya Olama. Oke, tapi ini ID-nya harus ID kontainernya Olama ya. Nah, terus kita bisa ketik Olama list, kita bisa list model apa aja yang sudah ada. Kalau baru diinstal ya kosong, nggak ada model. Nah, sekarang kita bisa pull. Nah, ini nama-nama ini diambil dari library yang tadi. Terus ditambahin -2. Berapa B, bisa latest, bisa berapa. Bisa download lava juga bisa. Oke. Jadi ini bisa dijalanin semua. Bisa di copy paste gini, klik kanan copy, paste ke sana. Jadi saya biasanya masuknya pakai ini sih, pakai apa sih namanya? Pakai SSH ke dalam servernya Olama, pakai SSH terus gini copy paste doang. Nanti kalau kita list dia masuk. Nah, yang perlu di-set adalah ini harusnya kalimatnya harusnya pastikan di open web UI connection ke Olama di-set ke host http://olama11.434. Kalau nggak keluar itu modelnya ntar. Itu.
Jadi masalahnya di sini aja. Di Olama itu nama ininya ya tadi, nama storage-nya lah, volumenya namanya Olama. Jadi ini harus sama namanya, image-nya namanya Olama. Jadi dia dari si web UI akan ngomong ke Olama, portnya 11434. Nih sampai apa? Oke, kalau udah diberesin dia akan ngomong, dia akan bicara. Nah sekarang ini nggak bisa didemoin. Tapi yang anak-anak Kemis pagi mungkin akan lebih seru karena kita akan bikin di Kemis pagi. Di lantai 3 ya bikinnya. Karena yang akan kita coba, ini kan akan dibikin biasa, ini bikinnya mungkin cepat, mungkin sekitar setengah jam, sejam juga jadi nih yang makhluk ini. Nah kemudian di sini nggak ada, di ChatGPT nggak ada, cuman di sini cuman kelihatannya cuman gini doang ya. Kalau kita pakai Open Web UI, di sebelah kiri ini ada buat fasilitas buat upload dokumen segala macam, ada di sebelah kiri. Jadi kejadiannya adalah kita akan ngupload banyak dokumen ke dalam si Open Web UI. Dokumen-dokumennya adalah informasi yang spesifik yang kita butuhin aja. Misalnya contoh di Pemkot Tangsel, mereka pengen bikin ChatGPT ini buat kebutuhan Pemkot. Misal, kita bisa ngupload semua peraturan-peraturan wali kota ke dalam ChatGPT lokal itu. Akibatnya nanti masyarakat di Tangsel kalau pengen tahu tentang peraturan di Pemkot, apa kebijakannya segala macam, bisa nanya ke ChatGPT pakai bahasa manusia. Jadi mereka orang tidak perlu lagi nyari humas manusia lain buat nanya. Dia bisa ngobrol sama mesin aja dengan bahasa yang kayak gini tadi kan. Buatkan gambar Presiden Soekarno, ini kan bukan bahasa programming, ini bahasa manusia ngomong aja. Tapi dia bisa ngeluarin gambar Presiden Soekarno yang benar. Pas disuruh ngeluarin gambarnya Ono langsung nggak mau. Gitu. Bisa saya kirim sih gambarnya Ono, tapi ini keren sih. Bisa gambar Presiden Soekarno-nya bagus sih. Oke, kira-kira gitu. Jadi nanti ini dipakainya kalau di Bank Indonesia, contohnya mereka pakai ChatGPT lokal ini buat bikin peraturan bank. Dan mereka tidak mau pakai ChatGPT, soalnya kalau kita pakai ChatGPT, data-datanya Bank Indonesia kan harus di-upload ke ChatGPT. Akibatnya bocor datanya nanti ke AI. Jadi dia nggak mau sampai datanya bocor ke AI, kita bikin lokal aja. Jadi itu fungsinya lokal. Dan ini kebutuhan untuk bikin ChatGPT lokal naik banget. Jadi ini ilmunya, dan bikinnya nggak susah banget. Kalau kita lihat di sini kan bikinnya nggak susah sih. Cuman harus buka rahasia dulu. Untuk sampai level ini, saya butuh waktu beberapa bulan sampai bisa dapetin cara yang ini. Ini bulan loh artinya. Bukan sehari 2 hari. Bulanan. Nyoba ini, kalau dilihat kan nanti, coba lihat di bagian bawah sini. Ini kan banyak nih. Ini banyak loh. Ini banyak nih. Ini buat dapetin satu ini aja, saya berapa kali install ulang server. Ini install ulang berapa kali salah. Ini di bawah sini juga banyak nih. Oh, banyak kan? Salah, macam-macam salah, jangan khawatir, sering salah lah. Jadi saya udah ngerasain yang namanya salah dan install server berkali-kali. Ini ada rek coba, rek inilah, apalah. Tapi akhirnya yang paling bagus yang ini 2. Kira-kira kayak gitu, yang terbaik yang saya baru dapat ya. Tapi ternyata kalau pakai Zoom nggak jalan juga. Wah, berapa beda. Jadi saya harus bikin di komputer lain, saya akses dari komputer ini buat ngedemoin, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang sambil saya lihat chat. Wish. Oh ini ya, soal yang salah ya. Oh, oh iya. Tawa, Prof. Ya, itu soalnya gua ini soalnya di apa sih namanya? Diterjemahkan.
pakai chat GPT ini, soalnya termain pakai chat GPT, jadi ya nasib lu aja ya. Harus jawab skip jadi loncat ya. Kantor pakai H100, waduh, itu bikin orang ngeces itu mah H100 jalan lu. Tes Presiden RI ke-10, coba kita tes ya. Ini mah iseng aja ya, ngetes. Presiden RI ke-10, coba buatkan, create image dulu ya. Buatkan gambar. Ini mah iseng. Oke. Oh, lama ada pertanyaan kagak? Nggak ada. Nggak ada ya. Aman ya. Saya punya waktu sekitar 1 jam 15 menit. Oke. Kita akan ganti topik sekarang. Kita ganti topik ke orange. Nunggu ini dulu. Bentar. Oke, kita masuk ke orange dulu ya. Orange belum pernah diterangin sama sekali soalnya. Soalnya buat ngerti ini semua paling gampang neranginnya lewat orange sih sebetulnya. Oke, masih belum keluar. Wait, keluar tuh, keluar. Bisa Bisa deh. Coba, ini keluarnya Gibran. Enggak lah. Kok? Coba lihat matanya. Kayaknya salah ya. Hah? Salah ya? Kita Presiden RI keberapa sih sekarang tuh? Gue nggak tahu gue. SBY. SBY ya beko dia. Ya pokoknya begitulah. Memang blow on sih sebetulnya. Ya, ini SBY bukan sih? Kayak bukan SBY. Ya SBY kali. Yaudah. Itu bukan SBY, Pak, bukan. Siapa itu? Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Ke materi buat ini. Mana sih tadi? Ini tutup. Ini ya udah tutup dulu. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Ini. Oke. Saya masuk ke kuliahnya. Sini. Oke. Jadi ini urusannya urusan ini ya. Ulama. Jadi installnya kalau boleh saran yang ini paling gampang. Yang nomor 2. Kemudian kita bisa ambil model bahasa Indonesia. Terus ini ada contoh perbandingan beberapa vektor database. Oh ya, di makhluk-makhluk ulama ini dia nyebutnya vektor database. Maksudnya vektor tuh jadi waktu kita nyimpen kata-kata itu di mapping ke bentuk ke token. Jadi kata ono misalnya tokennya nilainya 1. Kata ITTS tokennya nilainya 2 dan sebagainya. Jadi jadi dia nggak nyimpen katanya sih sebenarnya. Dia akan nyimpen token kata-kata itu. Nah, udah gitu kalau kita masukin prompt, dia akan ngelihat prompt yang kita masukin ini paling dekat sama token yang mana aja. Jadi dari prompt yang kita masukin, dia akan ngelihat ke token mana aja, kemudian dia akan generate jawaban berdasarkan token yang dia lihat. Kira-kira kayak gitu sih cara kerjanya si ulama itu. Beres ya? Deh. Ini LLM udah beres. Sekarang saya akan masuk ke sini dulu. Orange. Ini udah yang kemarin udah diajarin minggu lalu. Pertemuan pertama. Sekarang kita masuk orange. Oke. Ini orange bakal cepet nih sebenarnya, bisa dicepetin, bisa dipelanin. Cara nginstallnya paling gampang sih masuk sini. Kalau pakai Windows mah installnya gampang ya, biasa. Orange. Ini dia. Kalau Windows cuman tinggal masuk ke Orange Data Mining. Kalau Windows cuma gini aja ya. Orange Data Mining. Terus di sini ada download. Di sini ada Windows, ada macOS, ada yang lain. Ini udah ada exe, ini ada zip. Ini ada DMG di macOS. Jadi kalau Anda pakai Windows tinggal klik aja ini terus diinstal. Biasanya ini ada Anaconda-nya. Jadi Anaconda-nya akan keinstall dan dia akan install sisanya.
Oke. Nah, kalau di Linux ini ada banyak cara di Linux. Bisa pakai Anaconda, bisa pakai Pip, bisa. Saya sekarang ternyata yang paling stabil di Ubuntu itu saya pakai yang ini. Kok balik lagi ke sini? Orange. Ini dia. Nah, saya makainya ini, yang ini. Untuk workload. Yang ini ya. Installnya rada panjang. Saya harus install dependensinya, kemudian saya bikin virtual environment. Saya aktifin virtual environment-nya, kemudian saya tambahin Python Qt-nya supaya bisa grafiknya jalan. Ini dibutuhkan buat workload sih sebenarnya. Kemudian saya install Orange-nya pakai pip. Ini kalau diperhatiin, Anaconda nggak diinstal di sini. Jadi saya mainnya pakai Python aja tanpa Anaconda. Jadi Anaconda nggak diinstal sama sekali. Kalau sekarang saya udah nggak pakai Anaconda, nggak dipakai lagi. Jadi saya langsung aja Python, jebret, bikin virtual environment, kemudian ini saya tambahin dikit, karena kalau nggak workload-nya nggak jalan, kepaksa terus udah gitu jalanin ini, pip install, kita jalanin Orange-nya kayak gini. Oke. Sekarang saya akan coba jalanin Orange-nya, udah jalan ini, kalau nggak jalan, puyeng gue. Ini bisa dimatiin nggak ya? Nggak bisa deh, server kosong nggak bisa. Orange-nya mana? Orange ini dia. Oke, doa nih, mau udah jalan. Kalau nggak jalan, pening kepala. Aduh, alah. Out of memory karena udah mati deh. Kenapa nih? Semuanya nggak ada yang mau jalan. Ini mati semua. Kenapa ya? Coba. Hah? Kenapa ya? Nggak tahu gue. Nggak dengar, putus-putus. Kenapa ya? Coba. Ini nggak apa-apa. Coba saya jalanin Mikrotik, mau nggak? Mikrotik kecil loh. Kalau nggak jalan juga berabe gue. Mikrotik aja masa nggak bisa sih? Nggak mau Wah, kenapa ini ya? Coba cari di Google. ChatGPT ya. Coba virtual box-nya di restart, Prof. Virtual box restart ya? Oke. Coba. Itu yang bikin gara-gara kali ya? Ntar, mana sih tadi virtual box gue? Ini dia. Yang bikin gara-gara Willy, Prof. Coba. Ini saya mati-matiin semua. Ini quit. Biar tinggal dikit banget ini. Quit 2 window. Quit. Mana lagi? Ini quit. Bisa nggak jalanin virtual box? Virtual box gimana cara restart ya? ChatGPT. Sekarang udah ChatGPT melulu ya. Cara restart virtual box di Ubuntu. Pak, ini katanya bikin brain rot tuh, Pak. Brand apa? Bikin brain rot. Brand root itu apa? Banyak GPT terlalu rely sama mesin, Pak, kita, Pak. Kehilangan daya Pikir. otak untuk menampilkan ingatan. Nggak apa-apa, biarin lah. Sama saya juga, Pak, nanyanya. Ini kok kayak gini sih? Restart, reset. Oh. Ini mah di mesinnya ya. Ini nama VM. Ini mah
Kontrol VM. Ini VM-nya Yang langsung. atas tadi udah ada, Prof. Yang pekil aja. Pekil itu yang juga. atas. Oh iya udahlah. Ini aja ya. Oke. Mari kita hajar dari sebelah sini. Lagi ulang biar mampus lu. Coba clear. Oke, kita coba jalanin ya. Mana dia? Oke. Ini dia. Saya jalanin dulu mikrotik. Gak mau Gak mau Kepaksa masuk ke chat GPT lagi nih. Solusi untuk Priha. Oh, jadi memorinya kekurangan banget nih. Tapi masa mikrotik aja nggak bisa? Orang mikrotik cuma memorinya cuma berapa? Ini mikrotik kecil banget, 16 mega. Masa nggak bisa sih? Kan cuma 16 mega, 160 mega nggak jalan. Wah kacau yang ini. Ini nggak beres ini. Ini gue kagak ngerti nih urusannya kenapa. Waduh, kenapa ya? Ini nggak ngerti nih saya, asli nggak ngerti. Kalau mau saya booting mesin, tapi kan jadi kacau, putus semua. Waduh, ini nggak bisa jalan nih, gimana ya? Bentar. Ini berjuang banget. Perjuangan, men. Nggak mau jalan. Coba yang ini. Ini kondisi mau nih. Jalan nih satu. Servernya jalan. Jalan sih. Waduh. Oke. Cuman saya butuhnya orange. Orange butuhnya desktop nih. Ini server. Ini server jalan. Oke. Ini server jalan, nggak masalah. Hidup dia. Oke, saya shutdown dulu ya. Shutdown. Oke. Jadi server nggak masalah. Sekarang saya akan jalanin minta pakai LXD. Nggak punya mesin. Ntar. Ini server bisa. Coba kita masuk ke Orange. Kalau Kali Linux mau nggak? Tuh, nggak mau Padahal dia mintanya cuman nggak bisa dirubah lagi. Oh, running. Jalan. Oke, Kali Linux berhasil jalan. Oke. Kali Linuxnya mau jalan, nanti saya shutdown lagi. Ini minta maaf, gue paksa kayak gini. Orang gue kagak tahu kenapa. Nah, lu. Mati dah gue. Power of the machine. Coba saya jalanin kayak
Nggak pada bisa, Nggak mau, Aduh. Waduh. Nggak jalan. Entah kenapa nih nggak jalan. Saya punya waktu sejam lagi ya. Ya udah kepaksa ini di skip dulu, kepaksa ini. Ya udah. Oke. Ini di skip. Minta maaf kepaksa di skip yang makhluk yang ini. Cuman jadi nggak bagus sebenarnya buat ngajar karena saya nggak bisa ngajarin Orange. Saya harus ngajarin Orange sih sebenarnya supaya bisa ngerti cara berpikir sih sebenarnya. Kalau langsung ke Python nggak bagus, bisa kacau ilmunya. Mana ya? Harusnya tadi saya booting nih mesin kali ya. Saya booting dulu ya. Ini sorry. Ini udah putus asa soalnya. Ini saya booting. Zoom akan mati. Nanti saya akan masuk lagi ke Zoom. Kasih waktu 5 menitan buat booting nih ya. Shutdown ya. Oke. Bentar ini save dulu. Save. Stop.